Tes tes. Nah, tes itu adalah di society. Oke oke. Kita mau ngomong sekarang online business integrations. Semangat pagi semuanya, semangat. Udah pada boom banana tadi? Oh, udah ya. Udah pada cebok banana? Oke oke. Kakak Varian bisa dilihatin nanti kameranya aman ya, dicekin ya. Oke. So, kemarin kita udah belajar banyak. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa aja? Bebek. Potong bebek. Angsa bro. Iya, apalagi? Apa jangan-jangan udah dibawa tidur, jangan-jangan hilang nih, kebawa mimpi nih. Jadi masih semangat jadi pengusaha? Masih semangat kembangin bisnisnya lagi? Amin. Oke. So, kemarin kita udah belajar dari pagi ada mindsetnya, breakthrough mindsetnya, ngebentuk pola pikir kita bahwa kita ini bisa mencapai apapun yang kita mau. Amin. Asal kita mau jalan, melangkah. Nah, kita mulai dari detik ini, hari ini mau mulai melangkah, mulai besok ya. Melangkahnya walaupun kecil aja nggak apa-apa. Siapa yang pengen melangkah bareng-bareng sama saya bilang yes. Yes, oke. Berarti kita mau melangkah. Motivator banget gak gue kan? Asik kan? Oke, terus kalau kemarin kita udah ngomongin mindset, kita udah ngomongin pemilihan bisnis, pengenalan jati diri, kita ngomongin juga tentang branding. Nah, sekarang kita pengen ngomong penerapannya. Ya, kemarin kita udah ngomongin juga teknik jualan. Jadi, teman-teman bisa terapkan itu, mulai digali lagi tadi 6 pertanyaan, ada yang masih ingat 6 pertanyaan? 6 pertanyaan untuk memulai bisnis. Yang pertama kita fokusnya kemana? Customer dulu. Kenapa? Karena kalau kita mau esensi nomor 2 kewirausahaan kemarin apa? Fokus untuk bantu orang lain terlebih dahulu. Duitnya akan datang belakangan, rezekinya datang belakangan. Jadi kalau kita fokus pada konsumen, kita tuh gak perlu terlalu sulit untuk jualan. Dan kalau kita memposisikan diri kita sebagai kita ngebantu konsumen, makanya kita bisa dengan mudah nanti datengin pasang pelang dokter. Jadi konsumennya tahu kalau dia butuh, dia datangnya ke kita. Makanya kita ngomongin brand perception itu, supaya branding itu adalah persepsi, supaya orang-orang ingatnya top of mind-nya siapa? Bisnisnya kita semua yang ada di sini, gitu ya. Oke, nah kalau sekarang penerapannya kalau kita ngomongin online kita ngelihat nih, ini data-data aja teman-teman ya, sama nanti akan ada, saya dititipin PR, pertanyaan. Jadi buat teman-teman kalau ngomongin siapa yang pengen belajar tentang media sosial? Semuanya udah tahu media sosial powernya seperti apa ya. Bahkan sampai ngomongin bisa menjatuhkan kesehatan mental kalau kita ngomong ya, gara-gara sosial media gitu kan. Kesehatan mental apa segala macam. Nah, kita ngelihat nih, ini berapa banyak jumlah pengguna internet di Indonesia. Berkembang terus setiap tahunnya. Ini data. Terus kalau kita ngelihat seperti ini, Tokopedia, Bukalapak segala macam, ini mall online. Mall online juga terus berkembang ya. Saya nggak perlu bahas ke sini. Terus kalau kita ngelihat ngomongin lagi krisis kemarin, penjualan online juga meningkat dengan signifikan. Ini di seluruh dunia, ini dalam triliun US dollars. Jadi kalau kita ngomongin dalam krisis pasti ada peluang, ya kan? Jadi kita nggak perlu takut, tinggal kita mesti tahu mau jualannya kemana. Ini kalau ngomongin pengguna sosial media, ini data Januari 2021, udah telat. Kalau 2022 mestinya saya update. Tapi ini kita ngeliat ini 100, ini slides-nya, slides ini slide Google Slides bukan? Google Slides ya? Soalnya kemarin kayak datanya saya sempat update. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Ini 170 juta pengguna aktif media sosial yang pakai mobile segini banyak. Terus kalau kita ngelihat jadi kita ngeliat datanya lah intinya. Jadi kita perlu masuk ke dalam sosial media. Di sini ada yang udah pakai Instagram, ada yang Instagramnya nggak aktif, ada yang Instagramnya kontennya nggak jelas, ada yang bisnisnya belum pakai Instagram. Nah, banyak yang angkat tangan pada malu-malu, tangannya mau naik turun lagi gitu kan. Ada yang udah pakai TikTok satu. Yang lain TikTok, koko ganteng di samping TikTok nggak ada. Oke, berarti kita ngelihat. Nah, TikTok itu juga sekarang lagi sangat-sangat besar dan engagementnya itu sangat bagus. Nah, kita ngelihat ya, kenapa kita perlu gunain ini? Ini udah pernah ngeliat lah. Kemarin kita ngomongin ada sales funnel. Sales funnel kita ngomongin yang namanya corong penjualan. Corong penjualan itu kita ngomong ada yang kemarin kalau 4 SW, ada yang inget 4 SW apa? Kalau penjualan, supaya mentalitas kita nggak takut untuk menjual. Some will, some won't, so what? Someone else is waiting. Jadi makanya kalau kita ngomong,
Nggak perlu takut, karena apa? Kalau kita mau jualan, contohnya gini, kalau kita ngomongin dalam sales ya teman-teman ya, terutama yang bisnisnya di bidang asuransi, ya, yang bisnisnya bidangnya jualan, mau nggak mau, itu kita ngelihat, dari 100 orang contohnya, dari 100 orang, yang itu kameranya ngarah ke sini nggak Kak Varian? Coba diawasin dong. Jadi kalau kita ngomongin dari 100 orang, ya, dari 100 orang, yang kamu ajak ngomong, mungkin cuma 50 yang mau denger. Mungkin dari 50, mungkin cuma 25 yang mau ngasih kartu nama atau minta database nomor telepon. Mungkin dari 25 tersebut, kalau ngomong properti jualannya, mungkin cuma 10 yang mau diajak ke show lokasi. Dari show lokasi mungkin cuma 5 yang benar-benar nongol. Pernah di ghosting? Nah, kalau dalam sales tuh kita harus kebal terhadap ghostingan. Jadi dari 5 mungkin cuma 1 yang deal. Jadi kalau sebulan kita punya target penjualannya 2, kita mesti ngomong sama 200 orang. Kalau rate-nya segitu. Ya, kalau ngomongin digital marketing, kita perlu awareness-nya berapa sampai mereka bisa beli. Karena distraksinya sangat-sangat besar. Kalau kita ngomongin asuransi, properti, dan yang lain, itu satu dengan satu kan kita ketemu ya masih kayak gini. Atensinya masih ke kita lebih besar, bener nggak? Tapi seberapa cepat coba kalau kita ngomongin di mall lagi lewat ya. Kalau tadi kita masih bisa ngajak ngobrol, kemarin saya kasih contoh kan, halo Pak, perkenalkan nama saya Clemens. Masih ada waktu minimal berapa detik sampai saya ke sana untuk, nggak apa-apa, saya ceritain sebentar gini, sampai dia mau berhenti untuk ngobrol. Spotlight-nya kita arin ke dia. Bener nggak kemarin kan? Kalau di sosial media, seberapa cepat kalian scroll Instagram? Sat. Ngelihat konten cuma sat. Saya ngecek Instagram cuman kalau lagi embanana. Lagi mau banana. Jadi scroll cepet gitu kan, terus sudah. Bener nggak? Kurang dari 1 detik. Dan kita nggak bisa bilang, tunggu. Jangan scroll gitu kan. Ada yang pernah bikin konten kayak gitu. Ngepek nggak? Belum tentu gitu kan. Jangan scroll. Orang kadang-kadang kita Instagramnya kita mute kok. Ya kan? Kita nggak ngeliat. Kalau TikTok, kalau di mute videonya mati. Jadi masih bisa kedistraksi sedikit. Ya. Tapi kalau ngomongin Instagram, kita scroll seberapa cepat sekarang? Facebook, ada yang masih pakai Facebook? 1, 2, yang lain masih pakai Facebook? Oke. Facebook juga udah lama, karena apa? Algoritmanya sudah berubah. Jadi kita ngomongin, dulu pertama dari Friendster ke Facebook, ya kan kita ngomongin. Facebook juga dulu awalnya kalau kita ngepost, yang follow kita bisa lihat semua teman-teman. Bener nggak? Sampai akhirnya digunakan sebagai bisnis, sampai akhirnya kalau kita ngepost, yang ngelihat itu hanya yang minat. Siapa yang menentukan yang minat? Itu karena kita ngelihat history dari perminatan kita. Nah dari situ, terus habis itu kita ngelihatnya apa? Algoritmanya makin lama pengen monetize. Jadi semakin apa? Semakin sulit apa yang kita post dilihat sama followers kita. Betul ya? Nah kalau kita ngomongin kayak gini sekarang. Ini kita perlu tahu karena apa? Kalau kita mau jualan sesuatu, kalau kita mau punya bisnis, mau dikenal, kita perlu bikin corongnya seperti ini. Yang pertama tuh dari yang tadinya kenal, yang tadinya belum kenal, jadi kenal. Ya, tujuannya tuh ini perkenalan. Sama halnya kayak pertama kali ngelihat Clemens. Siapakah si Clemens ini? Kalau Clemens nggak bikin konten, nggak kelihatan, kira-kira bakal pada datang nggak ke bootcamp? Atau bakal nggak datang nggak mendengarkan apa yang lagi diajarin sekarang? Kayaknya nggak deh, gitu kan? Terus di Entrepreneur Society seperti apa? Kayaknya nggak deh, karena tidak kenal maka tidak sayang. Kalau di bisnis tak kenal maka tak beli, ya kan? Tak kenal maka tak beli. Nah kalau misalnya tak kenal maka tak beli, ya terus gimana gitu loh. Kalau kita pengen orang beli, kita mesti bisa bikin mereka yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Nah ini kalau kita ngomongin dalam branding dan marketing teman-teman, itu tuh namanya, saya coret-coret ya di sini ya. Nih, ngek. Baru kali ini pakai papan tulis. Kemarin kita pakai slide. Hup, mana ya? Kelihatan? Kelihatan? Nah, pennya yang merah. Terima kasih. Oke, kalau kita ngelihat nih, kalau marketing, tadi kemarin kita kan ngomong branding kan begini ya. Ya kan? Ini ada yang namanya garis. Garis apakah ini? Gak apa-apa, saya ngiseng doang. Jadi di sini yang namanya above the line, di atas garis. Ini tuh dari yang tadinya belum kenal jadi kenal. Jadi biasanya kalau kita ngeliat zaman dulu kalau orang yang nggak kenal jadi kenal, kita ngasih taunya di mana? Billboard ya kan? Billboard, TV, apalagi? Radio, apalagi? Koran,
Apalagi? Ya, majalah dan lain-lain ya, media. Ini kan biasanya kalau mau branding, mau di awal untuk memperkenalkan produk, mereka pasti jor-joran di sini kan, bener nggak? Nah, kalau yang di sini nih, yang di sini kan tadi yang belum kenal jadi kenal. Kalau yang di sini ini disebutnya ini kan above the line. Ini on the line. On the line tuh berarti yang tadinya kalau kita ngeliat nih di sini. Sekarang kalau ngomongin perkenalan itu kita bisa pakainya ini teman-teman. Media sosial. Media sosial termasuk perkenalan. Kalau ngomongin zaman dulu di sini kira-kira bayar iklannya berapa? Mahal, ya kan? Tapi kalau di media sosial kita bisa awalnya masih bisa bikin konten gratis, betul? Sekarang kita ya mesti pakai ads, distribusi unfortunately, kecuali di TikTok. TikTok kalau teman-teman rajin bikin konten, sehari 3 aja ngepost. Ya kalau bisa kontennya yang udah terarah ya. Tapi kalau kontennya nggak terarah cuma yang kayak gini-gini doang, nggak apa-apa sih, pakai lagu aja gini-gini. Tergantung, kamu ngomongnya mental health, jadi gini-gini mental health. Kamu ngomongnya travel, gini-gini juga travel. Gayanya sama, bener gak? Tulisannya aja diedit gitu kan. Nanti lagunya ganti. Kamu ngomonginnya apa? Live, gitu kan. Nah, apa kayak gitu? Kamu ngomonginnya apa? Kerjaan, gitu kan. Kamu ngomonginnya apa? Liburan, gitu. Tinggal ganti kan, bener gak? Tapi sehari 3, kuat gak? Sebenarnya kalau niat mas sebenarnya bisa. Asal kita benar-benar mau dalam 1 jam, kita benar-benar pakai aja tripod. Terus udah tuh pulang kerja 1 jam. Dedikasi, bisa gak? Syutingnya mah cepet. 1 menit, ngeditnya biasa ya tambahin tulisan gitu. Kalau setiap hari mau fokus gitu, atau pada hari Sabtu, kan off tuh, bikin konten buat 7 hari ke depan. Nah, namanya bank konten. Jadi kalau 7 kali 3 berapa? 21 video. Nah, kalian tulisnya gimana? Bikin dulu kontennya, mau ngomongin apa aja tuh. Namanya konten kalender. Bisa nggak kayak gitu? Kalau mau mulai investasi, mantap gitu kan, asik kan. Saya suka yang semangatnya seperti ini, asik. Nah terus kalau udah mulai bikin konten segala macam, kita juga bisa ngomongin website. Website itu penting banget, kenapa? Karena kalau website itu tuh kalau dulu kita punya kantor, kantor itu butuh apa? Alamat, ya kan? Alamatnya apa? Nah kita berapa banyak di sini yang kalau cari barang lewat Google? Ayo. 1, 2, 3, ya kan? Lumayan, kalau kita lagi cari informasi apapun, kita nyarinya di Google atau di sosial media, apalagi kan, ya nggak sih? TikTok udah jadi search engine lumayan besar. Saya lupa nomor berapa. Tapi Google tuh kayaknya udah mulai kegeser. Karena apa? Anak-anak milenial nyari informasi itu dari TikTok sekarang. Dulu Instagram, hashtag. Tapi sekarang trendingnya ke sana. Intinya, yang tak kenal maka tak beli. Makanya kita mesti bikin orang-orang yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Ya, nah kalau kita ngomongin sekarang, kalau udah kenal nih kan, supaya mereka udah kenal, terus gimana? Kita harus bisa bikin mereka untuk tertarik. Naksir dulu dong, bener nggak? Habis kenalan, bikin naksir. Nah gimana caranya kita bisa bikin naksir? Nah ini kalau kita ngomong digitalisasi tuh, ada landing page ya, ada email marketing, nanti ada freemium. Freemium tahu freemium? Freemium itu kita kasih sesuatu yang free dulu. Misalkan free webinar, free seminar. Tapi nanti ujungnya, contoh, Ferry Darmawan, Halo Duit. Dia bikin webinar dulu, gratis, bikin funnel untuk webinar berbayar, financial planning, baru nanti masuknya ke, kalau mau punya proteksi, atau kamu mau dapat pendapatan tambahan. Jadi, flow-nya seperti itu. Freemium. Ya, kita kasih contoh, ada free ebook kemarin. Free ebook itu tujuannya apa? Kalau kita emang nggak jualan apa-apa. Cuman kalau di luaran sana free ebook dikasih biar dapat nama dan database. Habis itu mau diapain? Dipakai buat jualan. Kalian butuh yang namanya database. Nah, database ini perlu diolah. Diolah supaya apa? Supaya jadi loyal customer. Supaya nanti suatu saat kalian punya brand jadi top of mind. Sampai sini bisa ngikutin? Rada padat ya, nggak apa-apa ya, rada dalam ya. Nah, kalau kita ngomongin kayak gitu, yang tadinya tak kenal jadi kenal, nah di sini yang kenal jadi naksir. Namanya on the line. On the line itu dari naksir nanti sampai tertarik. Nah, dari naksir sampai tertarik, kita pengen bikin ke situ. Caranya gimana? Tadi kita ngomongin tadi media sosial, landing page apa segala macam kita bisa pakai ya. Nah, terus ada kalau misalkan di website kita nanti, kalau emang bisa bikin website, nanti ada ininya, ada kolom chat. Atau nanti ada di ujungnya tuh mungkin pakai WhatsApp, tombol, plug gitu. Jadi dia bisa seperti itu. Tujuannya supaya naksir. Nah, kalau udah naksir, ya kita mesti bisa bikin mereka jadi nafsu. Wow, ya kan?
Kalau udah nafsu nanti mereka di bawah sini, ini yang namanya BTL-nya nih. Below the line. Below the line itu tuh yang jualan. Biasanya di sini kita bisa pakai, itu nanti kalau endingnya di closing, nanti saya ngomong digitalnya gimana, offline-nya gimana ya. Nah kalau kita ngomongin teman-teman, kalau dia udah tertarik, terus nanti kayak contohnya kemarin saya ngomong bakso warung Cakmun. Gimana caranya kita bisa bikin mereka tertarik dan naksir? Kalau di mall-mall, itu biasanya kan kalau perkenalan, yang tadinya kita pasang billboard, media segala macam iklan, terus habis itu on the line-nya SPG. Kak udah nyobain belum susu kacang kedelai enak? Set, dikasih sampel. Bener nggak? Pernah ngalamin gitu nggak kalau di supermarket? Kak cobain deh ini gratis. Kak cobain donatnya. Walaupun dikasih potongannya dari satu donat dibagi 10. Satu kecil gitu dong. Nyicip. Pernah nggak ada yang ngambil nyicip gituan? Ah, ada yang ngangguk-ngangguk. Yang cewek pernah? Oh ya pernah juga. Kirain cuma gue doang yang kejebak. Kalau udah ngambil gitu terus dia duduk, pak, udah. Bener kan kita nggak bisa kemana-mana lagi. Mesti beli ya. Teman. Jadi itu salah satunya untuk bikin tertarik. Baru itu nanti efeknya ke penjualan. Kalau SPG itu sudah OTL, BTL. Sudah mulai ke situ. Terus sampai nanti booth, nanti expo, nanti pasar malam atau market atau apa tuh ke sini. Gitu. Udah activation, jualan. Jadi bisa kita ngomongin nanti dari sini ada booth ya. Terus ada expo, ada apa lagi SPG, atau launching. Kalau kita ngomongin launching produknya, kalau cafe kayak Bajawa, kita dulu kan ngurusin tuh launchingnya, kita undang influencer setiap hari bawa segala macem. Gitu. Tujuannya supaya orang yang tadinya nggak kenal, naksir, beli. Di sininya beli nih, gitu intinya. Nah ini pasti akan ada kebocoran, karena semakin banyak ini yang lihat, ya semakin banyak chance ini untuk beli, benar nggak? Kalau ini tadi 100 dapat 1, kalau ini 1000 dapat, Amin dapat 10, belum tentu, gitu kan? Makanya kenapa kalau kita ngomongin digital pakai ads, itu berbeda. Mungkin kita nge-ads 1 juta, dapatnya 1. Belum tentu kita nge-ads 3 juta, dapatnya 3 gitu loh. Bisa jadi tetap dapat 1. Berarti memang limitnya di situ. Nah gimana caranya kita bisa ngelihat? Makanya kalau digitalisasi kita perlu tahu. Ini tools-toolsnya seperti apa? Kita bikin nih landing page, testimoni, ya kan? Testimoni video. Kalau kita punya bisnis, kan kemarin kita udah ngomong. Bisnis itu kalimat apa? Referensi dari customer, powerful banget kan? 1 orang yang happy bisa 9 orang join. Tapi kalau 1 orang nggak happy, waduh, berapa banyak tuh? 1250 kemarin kan? Yang kagak ngomong. Makanya kenapa kita perlu nih kayak testimoni segala macam supaya apa? Makanya kemarin pada saat teman-teman kemarin belajar banyak ya, bagus ya, ilmunya bisa masuk ya, dan ilmunya juga baru kan, teman-teman nggak istilahnya ini cetek nih, apa cuman apa kulit doang biasanya kalau seminar-seminar di luar sana kan. Nah, makanya dimintain testimoni kan, testimoni itu akan digunakan untuk apa nanti? Pas lagi bootcamp kelima kita akan posting tuh di reels di mana gitu. Nanti dicatat Kakak Varian ya, kita pakai seperti itu ya Kakak Varian. Kalau Kakak Varian dengar, Kakak Varian di mana ya? Oh di bawah dia dasar. Ya pokoknya gitu. Jadi kita ngelihat nih, makanya jadi kita bikin tujuannya supaya mereka yakin dan akhirnya bisa ngambil keputusan. Biasanya kalau kita ngelihat tadi warung Cakmun. Wah ini bakso Gunung Kidul legendaris puluhan tahun. Tapi kalau dikirim beku enak nggak ya? Enak nggak ya? Gitu kan? Pertama tertarik. Bakso legendaris. Terus habis itu dikirimin sampel waktu dulu saya. Makanya akhirnya saya bisa, wah saya cicipin enak. Tapi pada saat kita ngeliat, ini nanti bocor nggak ya, pecah nggak ya, dan apa nggak ya? Pada saat kita udah tahu, oh ternyata testimoninya, oh dikirim ke Cibubur aman, dikirim ke sini aman, dikirim ke sini aman. Terus udah gitu, saya sendiri pernah bikin testimoni, karena kan waktu itu dikirimin. Jadi kayak ibaratnya free endorse. Aman, enak. Oh ya udah, akhirnya saya promosin teman-teman, rame dia penjualannya. Nah baru yang terakhir nih, action, keputusan untuk beli. Kalau di sini, zaman dulu teman-teman tahu nggak, kalau yang jualannya langsung di sini? Pernah nonton TV nggak yang bilang, Bapak Ibu udah pernah belum ngelihatnya ada satu bolpen ajaib, bolpen ajaib. Kalau nanti beli detik ini, kalau dalam 15 menit ini, Bapak nggak cuma dapat 1 bolpen, saya kasih 3 lagi, saya kasih lagi rumah saya kasih istri saya, semuanya saya kasih. Pokoknya beli sekarang gitu kan, pernah dengar nggak gitu? TV shopping. Sekarang di mana TV shopping? Ya kan? Dulu TV shopping, sekarang mana? TikTok. Terus apa lagi? Shopee, live streaming. Ada live streamer kan? Cie, Kakak Neng kan live streamer tuh. Tadi dia udah nge-live pagi-pagi. Terus pas nge-live, muka gue jadi cantik banget. Anjir. Dia samping tadi pas di restoran. Loh, kok jadi make upan gue. Tapi itu teknologi. Bener nggak? Jadi kalau dulu kita pakainya mungkin cuman landing page ini ya. Ini kan tahun 2021 nih gue. Landing page, terus nanti kita bikin ada offer. Tujuannya pada saat mereka udah sampai ke sini, belinya nggak cuma 1.
Pernah ngelihat nggak kalau di Shopee, beli satu segini, beli dua dapat gratis satu. Nah, terus kita butuhnya cuma satu padahal kan? Siapa yang jujur, yang ibu-ibu? Yang beli lebih dari satu gara-gara ada promo gratisnya? Siapa yang beli? Angkatan? Nggak ya, cuman gue doang ya? Ya udah, berarti cuman saya yang tertipu ya guys. Tapi itu kita bikin, beli dua gratis satu, beli tiga gratis ongkir, or whatever. Nah di sini kita harus bisa bikin penawaran-penawaran yang menarik. Kalau enggak, ketinggalan gitu. Jadi di sini kita bikin nanti terserah teman-teman mau bikin apa. Kalau namanya landing page itu juga sama seperti TV shopping dulu kan. Pertama kita tunjukin, wah bolpen ini bisa begini, feature benefit. Terus habis itu nanti kita ngomongin, inilah saksi kisah, bukan saksi mata, testimoni lah intinya. Bahasa Indonesia apa testimoni itu? Kisah, ya pokoknya gitulah ya, testimoni lah. Tahu kan kata testimoni? Gue mau terjemahinnya bingung. Jadi kalau bisa kisah sukses, bukan. Pokoknya ini orang yang udah pakai ini. Terus ada before sama after dulu ya. Cuman kalau before after sekarang kalau di ads susah. Karena mereka tidak mau. Kayak kalau dulu sebelum ads-nya terlalu diregulasi, pernah ngeliat nggak yang dibedain tangannya? Hitam, abis pakai produknya sini putih. Buset, pemutih gitu kan. Ada kan dulu gitu. Sekarang udah nggak pernah ngeliat karena di-ban sama Instagram, sama sosial media. Tapi kalau cuma buat bikin konten di Instagram kita post nggak diiklanin, boleh nggak? Nggak apa-apa, itu ceritanya testimoni. Jadi hati-hati dengan apa yang kalian lihat di sosial media, karena belum tentu semuanya benar. Gitu. Tapi ya anyway, kalau kita mau jualan, kita harus bisa gunakan itu semua dong, benar nggak? Ya, jadi kita bisa pakai above the line-nya. Tadi kalau zaman dulu kita pakai billboard, TV apa segala macam. Terus di sini biasanya tuh dari mana? Voucher diskon segala macam kan, terus nanti baru di sininya masuknya kemana? SPG, activation segala macam, free sampling, tester. Nah ini masuk ke sini sampai akhirnya mereka langsung hard selling jualan. Kalau udah buka booth di mall, itu tujuannya tergantung produknya. Kalau mereka buka booth di mall kayak kita ngomongin pasar malam yang makanan, F&B, tujuannya jualan. Tapi kalau properti, industrinya, atau misalkan asuransi sih jarang. Perbankan itu tujuannya dapetin database. Baru nanti kalau bisa mereka, kalau perbankan juga mereka ada yang udah langsung closing, pokoknya ayo buka account, nanti dapat koper. Ada yang pernah dapat gitu? Buka account dapat koper, nanti buka ini dapat ini, buka itu dapat ini gitu kan. Itu tujuannya mereka buat closing. Kalau kamu depositonya sejumlah segini, kamu dapat ini gitu kan. Itu. Jadi mereka bikin ini tuh semua teman-teman mesti coba pikirkan. Sesuai dengan industrinya masing-masing. Kalau B2B, ya kalau ini kan kita ngomongnya yang business to consumer, B2C ya. Kalau B2B, itu biasanya mereka mainnya berbeda. B2B itu biasanya business to business, mereka harus punyanya apa di awal kalau di sini. Kalau dulu itu kan yang penting ada ya koran ini media tetap kalau kita ngomongin. Pernah ada yang ngelihat ini di bioskop ada iklan. Ada satu artis yang suka masak, terus dia ada satu dapur yang canggih banget, terus dia potong, terus nanti dinyalain, fan-nya ngisep ke dalam uapnya. Ada yang pernah nonton itu nggak? Canggih banget dapurnya. Terus kalau dia tinggal ketok ini, tek, kebuka, satu ya kan. Jadi itu pokoknya saya sebut brand ya, nggak apa-apa ya. Dapur apa? Miele atau Bloomberg, Miele kayaknya sih, gue lupa namanya lagi udah sebut brand. Iya Miele kan tuh. Jadi itu brand superior luxury. Mereka taruhnya di situ supaya apa? Supaya kalau orang nonton, kan nonton kita kalau lagi nonton tuh sebenarnya di bioskop ya, itu tuh kayak semi hipnotis tau nggak? Karena kita nge-trends kan, kita diam aja nonton, gitu. Kalau kita nonton TV dulu, kenapa iklan TV itu mahal? Pada saat zaman dulu belum ada saingan dari TV. Karena kita pas lagi nonton TV itu kan kayak kita terhipnotis. Lagi nonton kan, lagi seru-serunya tiba-tiba lagi udah musuhnya udah mau mati, tuh pukulan terakhir saat gitu kan. Terus iklan, ceteng gitu dia masuk. Indomie, waduh. Pantes jadi terkenal deh gitu kan. Nah, karena semua tuh masuknya ke alam bawah sadar. Semakin, oke, ini catat juga ya, ini boleh dicatat. Jadi gini, kita tuh perlu ngelihat 7 sampai 10, kalau saya bilangnya 14 kali. Sebelum kita memutuskan untuk membeli sesuatu. Hipnotis kalau dipakai dalam branding, ya kan? Mungkin contoh, burger, oh enggak, permen jahe. Wah, contoh, permen jahe ini teman-teman ya, ini ada sejarahnya. Jadi kakak Niko tuh doyan banget, terus sisanya ada permen asam. Terus dia bilang, mau permen jahe lagi dong. Terus tadi saya masuk ke pantry, ada, ya udah itu jadi pencurian jahe berhasil. Itu off the record. Enggak, tapi permen jahe contoh ya. Mungkin kita dari tadi Kak Niko bilang,
lu kalau ke sini ada permen jahenya enak loh. Oke, itu pertama. Terus habis gitu nanti kita ngelihat di Instagram, set, wih permen jahe enak. Oh. Terus nanti kita nggak lama lagi nyetir, dengar di radio permen jahe enak. Oh. Terus nggak lama lagi nanti tiba-tiba di Billboards itu kan ada fotonya siapa artis permen jahe enak. Semua, terus tiba-tiba nanti ada lagi di YouTube pop up, tep, permen jahe enak. Ngerti nggak maksudnya? 7 kali dengan kontennya nggak perlu ribet. Testimoninya Kaniko, testimoninya Clemens, testimoninya Kak Sofi, itu udah 3 konten. Jadi 3 kali itu kelihat. Ngerti nggak maksudnya? Nah 7 sampai 14 kali ini, itu terserah dari media apa. Bisa juga dari ada flyer tiba-tiba di pas lagi nanti mau turun nih, ada yang nyetir mau masuk mobil, permen jahe enak. Kan? Sampai ke satpam depan gitu kan, permen jahe enak. Ya, ngerti nggak maksudnya? Nempel tuh kan permen jahe enak ya. Abis ini kita keluarin brand permen jahe enak gitu kan. Ngerti kan maksudnya? Jadi 10 sampai 14 kali, 7 sampai 14 kali itu baru teman-teman tuh akan nempel jadi top of mind. Kalau permen jahe ya permen jahe enak gitu kan istilahnya. Kalau mau cari kerjaan ya punya link. Kalau mau kesehatan mentalnya sembuh ya Kak Yohanes, nggak tahu namanya apa belum ada. Kayak gitu kan contohnya. Kalau mau liburan dengan apa tadi Bejo. Dengan Bejo Travel. Contohnya kan seperti itu gitu loh. Jadi ini yang disebut dengan branding dan sellingnya di dunia digital. Kita perlu transisinya ke sini. Tapi ini sebenarnya kalau ngomongin branding dan marketing, itu tuh dari dunia offline, cuman pindah medianya aja ke sini. Nah tinggal bagaimana kita menggunakan itu tadi. Kita bisa kalau pakai sekarang yang powerful banget. Saya pernah ketemu sama live streamer ya, kalau kita ngomongin yang di sini ya. Itu dia jualan tau nggak? Jualan perkakas rumah tangga tuh kayak ada kotak, box, tisu, dan yang lain-lain. Itu dia nge-live. 1 kali nge-live, dia digaji sama perusahaan tersebut sebagai freelance. Sekali dia nge-live, itu kayak 100-150 ribu gitu ya. Itu dia bisa datengin duit tuh bangsa 10-15 juta omset. Kalau sekali nge-live 2 jam, maksimal 3 jam, 1 hari 3 kali aja. Kalau dia dapatnya segitu, berarti omsetnya dalam sehari itu 30 sampai 45 juta. Kaliin 30 hari coba. Kita bayarnya dia 3 kali 150 ribu deh. Berarti berapa tuh? 450 ribu. Kali 30 hari berapa? Tapi dia mendatangkan, enak nggak live streamer? Dia mendatangkan omsetnya berapa? Itu 150 udah tinggi. Sekarang mah 50 ribu mah banyak, 1 M. Mau nggak keluarin duit segitu buat apa? Akhirnya mereka bisa minta komisi, ada komisi. Salesnya kan sama, kita kan cop-cop gitu. Tahu jadi live streamer? Cuman Kak Neng yang tahu kayaknya ya. Kalau live streamer itu tuh dia mesti ngomong non-stop loh. Wih teman-teman, udah pernah, dia terus habis itu dia kerja lagi, itu full time-nya di situ. Malamnya dia part time di satu skincare. Dia cerita lagi gitu kan. Iya pokoknya gini, iya kakak-kakak ya tahu nggak sih ini kalau di sini ya, ini nanti ada shade-nya nih. Wah buat di sini, ini warnanya ini, diulang-ulang aja terus. Sampai dia kadang bilang, iya gue sampai bingung mau ngomong 3 jam ngomongnya non-stop. Ngomongin produk ya, kalau produknya banyak enak. Kalau permen jahe enak, 3 jam. Tahu nggak kalau kamu lagi tenggorokannya nggak enak, permen jahe enak. Wah ini coba ya saya makan. Wah gila, 3 jam suruh makan gitu banyak. Sakit gula gue. Tapi ngerti kan maksudnya? Omsetnya bisa seperti itu. That is how powerful. Makanya kenapa teman-teman mesti mulai minimal bikin. Kalau memang belum punya brandnya, personal brandnya ya nggak apa-apa kok. Mulai dari situ. Nah terus kita ngeliat nih, kok ribet ya? Emang harus pakai semua? Nggak apa-apa, mulai dari platform yang kamu pakai dulu, yang kamu kenal. Lebih sukanya Facebook, orang-orang ada yang masih pakai. Cik Kristinali, dia nulis panjang di Facebook loh. Dia kalau nulis udah kayak artikel, dia panjang. Saya Facebook mau udah jarang aktif sama sekali. Instagram masih sesekali ngepost. Kalau personal, kalau yang buat bisnis itu udah ada tim yang ngerjain kontennya. Kalau nggak mah keteteran, ya kan? Nah, kenapa kita mesti mulai bikin? TikTok juga saya ya bikin seadanya. Ntar kadang kalau lagi mood, gue lagi ini cerita, kadang nanti ada Katasya bikinin sih. Jadi nanti Katasya akan nanya banyak. Teman-teman boleh kumpulin pertanyaan, nanti tanyanya ke Katasya. Katasya tanyakan ke sini. Kita bikin video TikToknya. Jangan lupa follow. Terus nanti kita mulai dari apa? YouTube. YouTube itu buat apa? Ngeliput para member, ngangkat para member. Jadi kita kolaborasi sebenarnya. Mereka akan punya followersnya masing-masing, kan bisa bantu untuk share. Kayak kemarin Wing Chun terapi tadi saya cerita. Wing Chun itu juga, dia boleh nggak Kak kita videoin? Boleh, nggak apa-apa gitu kan. Saya dikeletak-letak segala macam. Videonya udah ada di YouTube. Nanti pada saat dia mau ada terapinya di kantor kita, aku akan sebarin. Teman-teman nih yuk datang untuk coba terapi gratis dan sebagainya.
Lucu kan? Itu jadi model untuk mereka jualan biar tak kenal maka tak sayang. Jadi dari awal yang nggak kenal, tertarik, naksir, beli. Tujuannya di situ. Makanya kenapa perlu punya, ya kan? Dulu waktu saya ngomong, waktu saya pertama kali yang jualan tur itu, nempelnya di majalah dinding, sebar-sebar selebaran. Panas, hujan. Kakak, udah tahu belum ada tur murah nih, nanti ketemu dengan teman-teman ya. Nanti ketemu teman-teman yang senasib sepenanggungan, jadi kita akan lihat kota-kota Melbourne, terus kita bisa, iya kan, anak-anak rantau. Kita bisa nanti sama-sama berkenalan, networking, mungkin bisa ketemu dengan teman-teman baru. Mirip-mirip kan sama di Entrepreneur Society kan? Gabung bersama kami, di sini adalah tempatnya supaya kita bisa senasib sepenanggungan jadi pengusaha, kita bisa saling dukung, saling ini. Ngerti nggak maksudnya? Nah yang kayak gitu loh. Itu kita bisa sampaikan, makanya kenapa. Jadi sekarang tinggal bikin konten yang bagus dan menarik untuk sasaran pasar kamu. Ini kalau kita ngeliat nih, sosial media tuh, kalau ngeliat yang paling banyak pakai usia berapa? Nah kita mesti tahu, kalau usianya paling banyak ini, kalau Facebook ini Facebook nih, ini generasi udah old. Ya kan? Tapi kalau Instagram tuh generasi-generasi segini nih. Kalau TikTok tuh generasi-generasi segini nih TikTok nih. Ya kan? Yang lebih bukan milenial lagi. Udah zilenial. Nah kalau kita ngomong kayak gitu, kita kalau kenal, kita bisa arahkan konten kita sesuai. Ada satu yang saya suka banget, Gary V, ada yang tahu Gary V? Gary V tuh ngomong di Instagram, fak. Di sensor. Tapi kalau ngomong di LinkedIn, dia ngomongnya mah bagus banget. Dia ngomongnya tuh benar-benar lebih kayak ngajar, profesional. Terus kalau dia ngomongnya di Facebook, dia ngomongnya di TikTok tuh ya terserah, beda-beda gitu angle-nya. Terus kalau kita ngomongin branding, teman-teman kemarin kita ngomong ada 3P. Personal, produk, dan perusahaan. Nah kita setiap media sosial tersebut, dicatat, harus punya isinya beda-beda. Jangan isinya sama-sama. Kalau mau misalkan di TikTok short video ngomongin tips-tips, boleh. Kalau saya kan tips-tips kewirausahaan, tips-tips ngurusin badan dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita ngomongin di Instagram mungkin portofolio. Kalau ngomongin nanti di website artikelnya apa, ngomongin di LinkedIn apa, dipikirin gitu loh. Jangan sama semua. Kalau sama semua buat apa orang follow semua? Tapi itu semua media kita itu bisa jadi tempat buat cari duit, benar nggak? Nanti dari endorsan, nanti dari ini, dan itu jadi nilai jual gitu loh. Penting ya. Nah terus kita ngeliat sini nih. Kalau di luar negeri itu tuh mereka udah sampai 6. Waktu saya mulai balik ke Indo 2014-15, saya menyaksikan di Indo tuh pada baru mulai di sini. Dan sekarang mereka udah sampai. Jadi kalau di luar negeri itu mereka tuh pertama bikin konten. Ini logo-logo nih semua tools-tools yang teman-teman bisa pakai. Ini juga udah telat nih, udah outdated. Ini udah foto setahun 2 tahun yang lalu. Sekarang udah lebih banyak lagi. Jadi mau ngerekam video, mau ngedit video. Belum kemarin kita ngomongin AI. Kalau dulu masih harus ngedit sendiri atau masih harus syuting pakai filter apa segala macam. Dulu tanpa filter bahkan harus kita edit ya. Kakak Sonde, kita ngeditnya pakai apa Kakak Sonde? Ngedit video pakai apa? Premiere Adobe ya kan kalau kita ngomong seperti itu. Siapa yang bisa pakai Premiere Adobe? Nggak sebanyak orang bisa ngontrol Photoshop ya kan? Sama Adobe Premiere kan? Tapi sekarang kita ngedit video dari mana? Aplikasi semua bisa. CapCut, apalagi tuh ada Kino, ada apalagi tuh, semua tuh InShot ya kan, itu semua kita bisa edit, bisa filter, bisa macam-macam. Ini semua logo-logo ini ada yang kenal, nih Mojo dan sebagainya. Terus kalau kita udah bikin konten ya teman-teman ya, kita udah bikin konten, kita mesti sampai gini, kita kendanginnya di mana? Media platform, media kita seperti apa? Nah ini kita ngomongin nih, kalau teman-teman juga sekarang kalau ngomong media tuh udah banyak. Ini ada logonya, ada yang teman-teman nggak kenal nggak? Pasti ada. Sampai detik ini, ya kalau foto masih Instagram. Terus kita bisa Pinterest. Terus ini kalau TikTok buat short video sama YouTube kita ngomongin. Kalau buat publish podcast itu atau suara Spotify, ada Anchor, ada. Terus kalau kita ngeliat lagi teman-teman, mau jadi pemusik. Dulu kita harus bikin single. Terus kita harus ke publisher pergi. Zaman sekarang kita gampang nggak? Kita cuma tinggal publish on Spotify atau publish on ini, terus kita promote di sosial media. Ada itu yang satu, Golden Hour, tuh saya senang banget. Pernah dengar nggak lagunya? Nana Golden Hour gitu. Nggak ya, pokoknya lihat di Spotify nanti. Itu si JVKE namanya artisnya. Itu dia naiknya dari sosial media. Dari situ baru nanti udah tenar, baru nanti publisher masuk buat monetisasi. Jadi kita bikin konten dulu sekarang.
Kembangin, sukanya apa, hobinya apa, demennya apa, gitu loh. Baru kita mulai dari sini. Terus kita nanti bisa ada, ini kalau ngomongin main game. Zaman dulu saya main game, makanya gak naik kelas kan. Kayaknya dosa banget. Kalau main game pulang ke rumah tuh, kalau orang tua tuh kalau nggak ngerjain PR tuh kayak dosa banget. Sekarang profesional gamer, duitnya lebih gede daripada atlet yang main Dota, Mobile Legends segala macam. Kebayang nggak? Dunia berubah. Nah kita mesti bisa beradaptasi ke situ gitu loh. Dan mereka bisa ada kakak gamer yang kalau main tuh, terus dia suka review, dimasukin ke Twitch. Tahu Twitch? Buat ini. Itu YouTube juga ada, live YouTube dia lagi main game, permainannya Mobile Legends tahu, PUBG tahu, ya pokoknya gitulah ya anak-anak muda zaman sekarang main di handphone, tapi dia bisa sambil live streaming dan itu banyak yang nonton karena mereka anak-anak ini tuh pada pengen tahu, strateginya gimana, oh pakai karakter ini gimana, oh nanti pakai kombinasi dengan barang ini, dengan item ini, dengan apa, bisa nanti kombonya apa, itu karena endless possibilities. Saya pemain Dota. Dota itu cuma 5 lawan 5, karakternya tuh ada berapa puluh, itemnya ada berapa ratus. Nah kalau kombinasi item, 5 kombinasi dari hero-nya sama itemnya, itu tuh bisa macem-macem kombonya. Dan itu yang biasa ditontonin sama yang pada demen, emang itu ada segmennya sendiri. Terus kalau ngomongin K-popers, BTS, segala macam, itu ada segmennya sendiri. Nanti kita ngomongin nih Kopi Chuseo. Itu segmennya yang aku sih nggak ngerti kalau ngomongin kayak K-popers tuh kayak apa gitu kan. Wah, gue nggak ngerti tuh gimana kan. Tapi mereka kalau namanya ada konser, fanbase-nya gede. Karena apa? Mulai dari sini semuanya ada gitu loh. Kalau K-popers bukan dari sini, cuman dia emang dari mainstream media sampai akhirnya terkenal semua. Tapi kalau kita ngeliat nih, mulai dari bikin konten dari sini, berapa banyak selebgram yang muncul 2 tahun terakhir. Ada tahu yang kalau pernah di Instagram juga udah ada, kalau belum pernah main TikTok. Tapi kalau TikTok ya, ada satu orang yang cuman gaya, dia nggak pernah bersuara, tapi dia cuman bikin gaya gini doang. Cuman gitu doang, tahu nggak? Dia, nanti ada slide-nya, dia 2020 kehilangan pekerjaan gara-gara COVID. Orang Senegal, pokoknya nggak punya duit. Dia mulai bikin konten kayak gitu, cuman buat satir doang, komedi satir dan ngeledek. 2 tahun kemudian dia jadi TikTok terbesar di follow orang seluruh dunia. Nilai dia nyaris 2 juta dolar. Kalau mau ngomong kayak gitu, masih nggak percaya krisis mendatangkan berkat, masih nggak percaya tidak ada yang tidak mungkin. Dia cuman bikin konten, kenapa dia bikin kontennya cuman nggak bersuara? Kenapa? Satu ngeledek enggak, tapi dia sengaja. Karena kalau dia pakai suara, Clemens ngajar bahasa Indonesia kan, yang dengerin siapa? Orang Indo, orang bule mau denger nggak? Kalau pakai bahasa Inggris, yang denger siapa? Yang ngerti bahasa Inggris. Kalau dia cuman begitu-begitu doang, yang nonton siapa? Seluruh dunia. Ngerti gak maksudnya? Sosial media. Dari situ dia mau bikin brand, gampang banget. Jadi sama semua artis, sampai atlet yang terkenal, mau tampil sama dia. Nih. Nah kita udah grow, setelah dari sini, bikin kita punya audiensnya. Kita bikin ada komunitasnya. Ini aplikasi ada Discord, ada apa segala macam. Saya aja nggak pakai semua, dites aja nggak ada Discord. Kita bikin waktu itu terus nggak pernah kejadian karena nggak ada yang manage. Kita ngomongnya. Terus nih kita ngeliat nih ada email marketingnya, ada kriptonya, ada nggak kebaca itu ya guys ya. Ini apa nih? Coba kita lihat. Apa bang? Apa tadi di slide? Coba buka slides-nya bisa ngeliat. Nggak bisa di sini ya. Oh, kecil banget. Ya pokoknya kita coba nggak apa-apa. It's okay. Nah ini. Apa ya itu ya? Pokoknya gitulah dari komunitasnya. Kita bisa bikin komunitasnya. Nanti dari situ monetize-nya gimana gitu loh istilahnya. Jadi kita mesti bangun komunitas. Makanya kenapa kok kita ngomongin community based marketing. Makanya kenapa dulu komunitas anak rantau. Kenapa sekarang komunitas di Entrepreneur Society. Walaupun gratis, nggak bikin uang sama sekali, ya kan sosial. Tapi monetize-nya di mana? Nangkap nggak maksudnya di sini? Kopi Chuseo, itu dia nge-tap market yang udah jelas. K-popers, Korean lovers,
opa-opa, ya kan? Rame men. Dia bikin jadi hub setiap kali tuh untuk kalau bikin acara nanti nonton bareng, apa yang padangnya tadi gitu-gitu. Wah, gitu kan. Nanti liatin aja si Daniel kayak apa gayanya. Biasa tengil sih. Tapi dia emang jago. Nah kalau kita ngeliat kayak gitu, nanti monetize-nya dari mana? Bikin produk. Nih kita ngeliat nih, monetize-nya dari mana? Membership. Di Entrepreneur Society seperti tadi kan aku bilang. Karena kita kalau enggak apa-apa bro, udah bro. It's okay. Karena kita kalau enggak, nanti slide-nya bisa ditampilin di ini kan, di rekaman. Jadi kita ngeliat, kenapa? Kalau kita enggak, karena kita ini kan sosial, membership-nya gratis. Kalian dapat benefit yang sangat maksimal. Bantulah supaya bisa berkembang gitu istilahnya kan. Nah kalau kita ngeliat sini, membership, terus ada e-course-nya. Nanti ada digital download-nya, ada link in bio. Pernah ngeliat gak kalau di Instagram yang kemarin kan kita turunin? Nih klik di sini. Terus nanti kita ngeliat ada apa nih? Bisa nanti ada fanbase-nya. Terus ada ini donasi, terus nanti ada event, terus nanti ada ini apa? Ini branding. Kayak baju kayak gini nih. Ini udah brand nih sebenarnya gitu istilahnya. Nanti bisa dilisensikan misal. Contoh, jadi officialnya dijual, semua member harus pakai. Kan keren kan? Itu jadi ini contoh untuk monetize. Terus baru masuk ke offline-nya. Offline-nya kemana? Merchandising. Kayak tadi kita udah ngomongin tuh kan, ada baju, ada ini, ada itu. Di Steve Handmade yang kemarin saya ceritain, dia ada tumblernya, ada ininya, ada itunya kan, segala macam. Terus kita ngeliat nanti di sini ada merchandise, ada ini, pokoknya ada offline store-nya sampai akhirnya bisa ngomongin ke bisnisnya, sampai ke crypto, sampai ke fintech. Makanya berapa banyak dulu dari Halo Duit mau bikin ke Bibit kan, cuman keduluan Bibit bikin duluan karena emang fundingnya lebih besar, tembak dana, sampai seperti itu gitu loh. Jadi kita ngelihat sebenarnya ini satu flow. Dulu waktu saya baru balik, kita ngeliatnya cuma ini doang kebanyakan. Banyak yang punya media, kayak 2019, Kak Yosef Abbas, Yosef Sebastian, dia bikin sekolah pebisnis, 600.000 followers. Tapi dia nggak tahu mau jual apa. Akhirnya cuma jual buku, e-book, ya kan, segala macam. Terus habis itu banyak media-media lain yang nggak tahu mau jual apa. Justru kalau di luar negeri, mereka dari bisnisnya ditarik mundur, bikin konten gitu loh. Harusnya seperti ini. Jadi sekarang kalau kita ngomong, nanti kita akan denger ini, kakak Riko udah datang di belakang tuh, wih kakak ganteng kita, cie. Dari Patricius Official, cie kan, sepatu paling keren di Indonesia bro, asik kan. Nah jadi konten tuh jadi sebuah nilai tambah. Jadi kita udah ngomong dari ngomongin traffic, ngomongin dulu kalau kita ngomongin waktu saya pertama kali belajar digital marketing 2007-2008, itu ngomongnya tuh website. Website harus dibikin menarik. Dulu kita ngomongnya harus ada video supaya menarik, harus ada welcoming video apa segala macam. Sekarang kita ngomongnya kalau pakai video loadingnya berat. Teknologi berubah seperti itu kan. Dari website kita bikin nanti ada artikel-artikel. Kontennya tuh sebagai artikel. Jadi biar datang traffic ada, terus nanti akhirnya ada orang yang mau beli. Kepercayaannya terbangun. Dari traffic tersebut naik ke search engine. Itu kita ngomongin dari optimisasinya. Tapi kalau kita ngomongin seperti itu, sekarang apakah permainannya seperti itu? Berbeda. Dari dulu kita harus ngumpulin yang namanya di website nanti ada kolom. Dapatkan e-book ini, freemium tadi kan. Supaya bisa apa? Dapat email. Supaya nanti kamu masuk ke dalam mailing list-nya. Mailing list-nya nanti akhirnya dipakai untuk apa? Promosi. Dan dulu kalau namanya email gitu, awal-awal masih dibaca. Begitu sudah masuk ke zaman 2010-2012, email udah gak pernah dibaca lagi. Karena apa? Iklan semua. Akhirnya harus bikin emailnya lebih terarah. Jadi email ada episode 1, episode 2, episode 3 gitu kan. Ada ilmunya supaya orang mau baca. Baru nanti di akhir jualan. Jualannya dari yang tadinya hard selling, udah mulai langsung ke very soft banget kan. Jadi yang tadinya langsung di bawah sini, naik ke atas. Kasih ilmu dulu, kasih add value dulu. Makanya kenapa tadi esensi kedua kewirausahaan kemarin, fokus untuk bantu orang lain dulu kan. Kalau kita kasih ilmu, kita memposisikan diri kita sebagai expert. Dari situ justru akan jauh lebih enak tuh, ngerti gak maksudnya? Nah kita ngeliat seperti itu. Jadi terus ini kalau kita ngomong nih, dari traffic dulu di website, sekarang kita ngomonginnya followers. Followers pun sekarang di Instagram, belum tentu banyak followers menghasilkan banyak penjualan. Dulu banyak followers, banyak penjualan. Tapi sekarang kan algoritmanya berubah. Belum tentu. Terus kita ngomongin nanti, baru kita bikin ke funnel. Funnel yang tadi yang kita ngomong di awal, corongnya. Dari ini. Dari above the line sampai ke below the line. Dari yang nggak kenal, tertarik, naksir, tertarik, baru beli. Kita mesti bisa bikin mereka seperti itu. Kalau nggak gimana? Tadi contoh-contohnya udah ya. Nah, terus kita ngeliat nih, kalau kita mau bikin konten yang menarik, kalau kemarin udah dikasih contoh beberapa. Yang wanita 18 sampai 24, yang wanita 14 sampai 18. Terus kita ngomongin yang milenial paham finansial, kita ngomongin yang ini
Tujuannya apa? Supaya orang-orang tuh mau, gini, kalau kita ngelihat konten, kita nge-like, follow, share, subscribe tuh konten seperti apa? Kasih info. Oke. Kalau, apalagi contohnya? Yang bakal kita like, follow, share, biasanya ada sesuatu yang, ingat kemarin otak hijau, emosional. Jadi ada yang, wah ini gue banget nih. Terus ingat, lagi ngeliat ada satu konten tentang balas dendam yang terbaik ketika kamu ditinggalkan oleh, ngerti kan? Terus kita keinget, wah, siapa misalkan, Kak Niko baru putus, wah kan, set kita kirimin kontennya ke dia, kita share, ada relatable information. Contoh, ini, cara gedein otot dada, ada yang gaya begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang apa gitu kan. Itu nanti terus habis itu, wih, si Agus lagi demen nge-gym, kirimin gitu kan. Kita nge-share ada relevansi, bener nggak? Atau kalau nggak ada call to action. Contohnya seperti apa konten-konten yang kayak persahabatan itu adalah sesuatu harta yang mahal. Dan teman-teman yang real itu adalah teman-teman yang menemani kamu dari kamu ketika tidak punya apa-apa sampai kamu sukses. Tag teman kamu di sini. Jadi disuruh tag. Begitu di tag temennya ngeliat. Jadi kontennya awareness-nya tinggi, brek gitu kan. Itu contoh konten-konten yang akhirnya viral. Berapa banyak kalau teman-teman tahu perbedaannya konten-konten yang viral sama yang gak viral? Kalau yang gak viral tuh yang ngomongin diri sendiri, bener gak? Sama seperti kalau kemarin kita ngomong, tadi kan kita ngomong nih offline ke online-nya seperti apa. Pas kita lagi di mall, di booth, saya bikin booth, mau ngajak orang untuk stop. Kalau kita cuma jualan langsung gitu, teman-teman dapat flyer diapain? Biasanya kemarin kan? Dibuang. Tapi kalau misalkan dapat ngobrol dan bisa ketemu sedikit, lalu ada relevansi dan dapat kedekatan, minimal itu, ya udah deh boleh nanti kalau saya butuh saya simpen, bener nggak? Nggak beli, tapi kita masih simpen informasinya. Nah makanya gimana caranya kita bikin konten yang menarik nih? Kita mesti tahu dulu yang penting. Satu, fokusnya, nomor satu apa? Relevansi pasar. Kita mesti tahu siapa dulu target pasar kita. Ini dicatat, siapa, terus abis itu apa problemnya yang ada di pasaran, ya kan? Terus kenapa problemnya muncul? Kemarin kita ngomongin kayak Yohanes kesehatan mental. Ya kan? Relevansinya siapa target pasar ya? Makanya kita dari kemarin ngomong branding kan dari segmentasi pasar dulu kan. Siapa target pasar kamu? Nah kalau kamu udah tahu itu baru nanti kita ngomongin problemnya apa nih? Draining karena kerja terlalu banyak. Karena bosnya nuntut ini itu nuntut ini. Salah kalau untuk profesional. Atau apa? Sebagai pengusaha. Kalau misalkan ngeliatannya ya stres atau apa gitu kan. Coba kita lihat ya. Terus habis itu itu jadi konten. Ini jadi konten nih apa? Lalu nanti kita ngomongin kenapa problemnya muncul. Kamu tahu gak sih banyak orang yang depresi akhir-akhir ini karena gitu kan, atau banyak anak muda yang terlalu cepat butuh healing. Kayaknya mentalnya lembek banget. Itu kan jadi konten, bener gak? Terus habis itu nanti kita bikin tips apa yang ingin dicapai. Tips supaya kamu hemat healingnya. Itu kalau travel agent tuh, bisa kan? Tips untuk healing secara hemat. Jadi kamu bisa pergi setiap bulan healing, anjir, gitu kan? Ya kan, kamu travel agent kan bisa bikin konten-konten seperti itu. Bener nggak? Itu konten-konten yang menarik, yang bakal di-share. Terus habis itu apa lagi? Before after, walaupun kalau before after kontennya nggak bisa di-ads kan. Kemarin kita udah ngomongin branding ya. Branding itu juga salah satu contohnya yang bagus tuh Blinkcam. Kenapa gitu? Karena dia ngomongnya dia bukan jualan bulu mata palsu. Dia jualan kepercayaan diri. Seperti yang disebut kemarin sama Kaniko kan. Kalau ngomongin kepercayaan diri, kita bahasnya apa? Self-love. Bener nggak? Kita bahasnya apa lagi? Kepercayaan diri? Jangan dengarkan kata orang lain, cuy. Gitu. Bersinar dengan cahayamu sendiri. Gitu. Tapi ngerti kan maksudnya kan? Nah, ini apa yang pengen dicapai, sama bagaimana cara untuk mencapai target tersebut. Gitu. Nah, ini topik-topik yang menarik banget yang teman-teman bisa coba gali dan explore dalam konten-kontennya teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman cuma ngomongin, kita berapa kali ngelihat, coba kita ngelihat contoh yuk. Kita buka Instagram. Coba kita lihat. Apa ya kita lihat ya? Coba kita lihat baju. Baju. Ada contoh guys, yang teman-teman suka belanja apa gitu? Coba itu apa? Grab kostum tuh. Sewa baju cosplay. Oh itu lucu juga tuh, coba kita buka. Itu yang kedua tuh Grab kostum. Nah kalau ini dia community based marketing nih. Karena cosplayer itu kan udah lihat, wih, PTTAP, request kostum segala macam. Coba kita lihat ke bawah.
Ini contoh dari community based marketing nih. Nanti saya Sabtu depan kalau nggak salah diundang untuk pembukaan sekolah Paris de la Mode. Mereka tentang anime gini. Ini kalau kita ngomongin gini, ini community based marketing. Tapi apakah kontennya menarik? Kalau kita lihat, kalau buat kita yang nggak punya relevansi, mungkin nggak tertarik ya. Ya kan? Tapi kalau untuk crowd-nya mereka, kira-kira seperti apa gitu kan? Ya kan? Coba kalau itu community based marketing. Coba kalau kita lihat lagi di atas, kita coba ganti apa ya topiknya ya. Ada ide teman-teman? Kita buka, kita coba ini ya, kita coba kepoin yuk, kita kepoin. Ada sendal wanita yang paling terkenal, coba kita lihat Patricius Official. Kita kepoin, nanti kita dengerin nih Kakak Riko nih. Kakak Riko tuh punya banyak cerita buat kita, gimana kita bisa bikin penjualannya tuh langsung cuit gitu kan. Mulanya pas lagi pandemi, tapi saya nggak akan gitu. Ini kalau kita ngeliat nih, ini ada yang kemarin contoh-contoh dari kolaborasi itu. X-Xan. Coba ke bawah kita lihat, Wih. Nah, kalau ini dia lebih ke katalog produk. Turun lagi ke bawah. Iya. Wih, keren ya. Yang wanita tertarik gak? Nanti kita dengarkan. Deg-degan langsung. Yaudah. Ayo kita ganti. Coba kita lihat lagi Floris. Saya tuh lagi mencoba mencari sih sebenarnya apa ya. Kalau nggak skincare. Coba kita lihat apa ya. Skincare. Coba tuh kita lihat yang paling atas siapa punya tuh. Wah, nih samping ke bawah coba scroll. Tuh, kita ngeliat yang ini lebih ke arah prosesnya mereka melakukannya. Kalau teman-teman ngeliat gini gimana persepsinya? Ya. Karena kan beauty is pain. Aduh, ini saya ngeliat gini pernah ngeliat live, serem guys. But anyway, ya, coba kembali ke slides. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngeliat dari sini kan kita persepsinya apa? Sekali lagi, brand kamu mau punya persepsinya apa? Gitu kan? Nah, konten-konten seperti apakah yang harus kamu buat? Kalau kita ngomongin, apakah di Instagram masih cepat untuk bikin seperti ini? Apakah masih zamannya untuk bikin media? Seperti kayak kita bikin Halo Duit dan yang lain-lain. Karena dengan algoritma seperti itu, apakah kita bisa secepat itu? Tapi ya makanya. Nah, sekarang kita bisa bikin konten-konten seperti ini di mana? TikTok. Bikin video pendek. Lebih gampang lagi kan daripada kita harus edit-edit segala macam. Tapi dari sini masuknya kemana? Dari TikTok. Instagram sekarang lebih ke arah jadi menunjukkan portofolio sama katalognya kita. Kalau kita mau memposisikan sebagai expert di situ, mungkin lewat highlights bisa. Lewat beberapa konten di feeds masih bisa. Tapi kalau kita pengen ngomongin menarik supaya karena pemainnya TikTok dan Instagram tuh biar bagaimanapun masih sedikit berbeda juga. Sama seperti resistansi waktu dulu Facebook mau pindah ke Instagram. Dari Friendster mau pindah ke Facebook. Nangkap gak? Generasinya tetap ada gapnya. Di sini kita, mungkin ya, kita dong, yang generasinya mirip-mirip kayak saya gini lebih nyaman pakai Instagram, betul? Tapi kalau yang anak-anak muda main Instagram, waduh bosen. Mereka lebih suka goyang-goyang. Nah, generasi tampil. Nah, kita mesti tahu gitu kan, segmentasi pasarnya seperti apa. Tapi tetap kalau resepnya bikin konten, kira-kira seperti ini. Jadi kita bisa masukin. Kalau isinya cuman katalog, kita kira-kira bakal like dan share nggak? Kalau tadi kamu ngelihat yang hidungnya dicucuk-cucuk gitu. Kamu like, kamu follow, kamu share, kamu save nggak? Kecuali kamu dokter kecantikan yang mungkin itu dia tekniknya baru, cucuknya itu dia pakai angle-angle berapa derajat, ya kan? Mungkin. Tapi kayaknya enggak deh, benar nggak? Kalau kita ngelihat tadi yang ini, yang apa skincare, kita ngelihat ya, tadi skincare. Terus kita lihat apa lagi itu? Ada Kakak Petris. Kalau fotonya menarik seperti itu, kira-kira apa yang akan kita lakukan ngelihat itu? Di save buat lihat lagi. Dan itu membantu algoritma juga, gitu loh. Memang yang namanya konten kita mesti perhatikan tadi tampilannya seperti apa dan apa gitu kan. Terus kalau misalkan ada informasi nih yang kita belum dapat relevansinya tapi kita pengen jadi seperti itu. Kira-kira Coco Clemens kontennya paling banyak apa sih yang dia save dalam 6 bulan terakhir? Ayo, apa ayo? Hah? Motivasi, oke itu salah satunya. Apalagi? Tips diet. Tips diet sama tips
nge-gym olahraga gitu kan. Belum ada relevansi ke yang lain, akhirnya nge-share ke teman-teman yang deket-deket aja. Agus gitu kan. Agus lagi kesebut. Kayak gitu-gitu contohnya. Jadi ya itu yang kita bisa bikin relevansinya. Jadi nanti sesuai dengan target pasar kita. Gitu loh. Kita mau jualannya apa ke siapa. Jadi bukannya kita bikin konten buat ngomongin diri sendiri, tapi kita buat ngomongin tuh ke orang lain gitu loh istilahnya. Kalau tadi ngomongin tentang kesehatan mental atau apa, kita ngomongin kira-kira persepsinya mereka gimana, terserah kontennya mau bentuknya apa, mau video, mau foto, mau karusel, mau apa, tapi yang penting kita bikin dulu keluar. Kalau bisa nanti kita bikin supaya banyak kolaborasi, tuker-tukeran crowd. Gitu, sama teman-teman. Nanti bisa cerita-cerita lagi. Dan seneng banget nanti ada teman-teman yang bisa berbagi di sini, supaya kita bisa apa? Bisa saling nanti kolaborasi ke depannya sama mereka. Oh, masih ada waktu. Oke, jadi kita ngeliat nih contoh-contohnya ini kemarin saya udah kasih beberapa. Nah sekarang gini, gimana bikinnya? Kalau mau ngomongin desain juga sekarang aplikasinya banyak, gampang. Apalagi ini kalau ngomongin sekarang udah ada AI ya. Kan? Jadi ini ada yang pernah kenal nih? Ini kalau ngedit dulu sekarang udah ada istilahnya Canva University. 2 tahun yang lalu mas sebutannya baru Canva gitu kan. Sekarang Canva University. Berapa banyak yang ngomongnya sekarang ngakunya graphic designer. Bisa pakai aplikasinya apa? Canva. Wih, keren, ya kan? Nah, terus ini tahu nih apa nih? Ini dengan aplikasi ini saya tuh bisa punya rambut gondrong. Wih. Face apps namanya. Coba pelajarin, ngedit foto. Ci Kristinali ngajarin tuh kalau bikin muka tuh bisa tirus. Wih. Ya kan? Zaman dulu nggak ada filter. Tapi kalau perlu bikin konten masih bisa nggak? Bisa, editnya dari handphone. Terus ini Remini juga sama buat ngedit foto, sama Meitu juga. Kalau ini apa nih? Ini InShot. Sama nanti ada CapCut, nanti ada apa untuk ngedit video pendek. Sekarang bikin video yang zaman-zaman dulu kalau yang apa begini terus loncat bajunya berubah gitu. Pakai aplikasi CapCut, anjir cepet banget bisa bikin begitu. Dia lempar baju, terus tiba-tiba nanti tim nyampe situ pak udah pakai bajunya gitu kan. Itu dulu kita ngedit video kayak gitu gimana? Bang Sonde, videografer, bisa nggak bikinin gue kayak gitu nanti ya? Loncat, baju berubah. Tapi ngerekamnya juga kalau dia ngedit gitu lebih panjang prosesnya kan, tapi lebih smooth. Tapi kalau pakai aplikasi, cepet, sat gitu pakai jempol. Belajarin tapi. Nggak berarti kita ada aplikasi gampang, kita bisa ini juga kan, Filmorago. Nih kalau bikin tulisan, moving images, tahu yang jalan-jalan hurufnya apa segala macam tuh pakai ini Mojo. Semua bisa kalau mau gitu kan, tinggal niatnya. Ya kan? Gitu. Untuk tadi isinya apa? Isinya yang ini. Intinya kita pengen bikin orang yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Terus tertarik, naksir, beli gitu. Cie, asik. Jadi gitu ya. Nah, karena Kakak Riko udah dateng kan ya, saya pengen, tapi ada beberapa pertanyaan yang bagus, nanti kita pengen gali lebih dalam. Nih, ini kita yang penting ujungnya tuh kita harus bisa bikin followers kita lah. Dari followers kita itu nanti akan masuk kemana gitu. Ini dulu kan tools-toolsnya ada Mailchimp, ada Send Blaster, WhatsApp Blaster, sekarang ada SMS Blaster, atau sekarang kita udah mulainya pakai, bahkan udah ada chatbot yang bisa ngejawabin sendiri kalau kita setting, ya kan, udah pakai AI. Nah itu kita ngeliat, mesti upgrade terus skill setnya ke arah sana gitu ya. Ini tidak ke sini, ini tidak ke sini. Nah, ada gitu. Tapi nanti kita sebelum ke situ, saya pengen jawabin dulu. Ada kemarin saya dititipin pertanyaan yang cukup komprehensif dan panjang. Kita nanti sama-sama lihat ya, boleh ya? Kakak, ini pertanyaannya dari Kakak Suli. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng teman-teman. Coba bisa di-ping lagi nggak Kak? Pertanyaannya kayaknya udah tenggelam. Tada, saya scroll. Kita mau, nah ini, belum, mana ya? Kemarin mana? Panjang kan? Kemarin pertanyaan tuh udah banyak tuh, dari hashtag, dari apa gitu kan kalau nggak salah. Jadi sekalian kita bisa kupas di sini. Curut. Duh. Kakak Suli, mohon bantuan ya Kakak Suli. Tadinya mau ini, udah. Nah, oke. Satu, kita ngomongin yang pertanyaannya adalah caption, cara pembuatan dan efektivitas. Nah, kalau kita ngomongin caption itu kembali ke relevansinya di sini tadi ya, teman-teman. Nih,
Captionnya itu seperti apa? Kita menjelaskannya apa? Jadi kalau ngomongin setiap akun, setiap brand itu pasti punya do's and don'ts-nya masing-masing. Terserah kamu mesti ciptakan persona di dalam akun kamu. Apakah namanya aku kamu, saya Anda, gue elu, ya. Beberapa akun Instagram kita kan ngeliat ya, coba buka akun Instagramnya kutipan pria. Atau dulu ada apa lagi yang bagus ya? Media-media zaman dulu. Itu kalau dia ngomongnya tuh lebih gue lu gitu. Gue lu. Nggak tahu aku udah lama nggak buka sih ini. Jadi udah lama juga nggak scroll di Instagram. Gue lu. Atau ngomonginnya apa ya. Coba kutipan pria. Kutipanpria.id. Nah ini dulu bekas anak intern kita. Dia bikin sekarang udah segini followersnya. Coba kita ke bawah. Oh dia pakai mukanya sekarang. Sayang sekali. Coba terus ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ke bawah kita lihat. Enggak, soalnya harusnya media ini nggak nampilin mukanya, dia nampilin mukanya jadi tergantung atau nilainya gimana sekarang. Ini juga akun ini lumayan engagementnya. Ini dulu dia rajin bikin gini tuh, mengapa pria harus berduit gitu kan, topik-topiknya. Terus dia tuh, nah ini kan dia topik-topik gini nih, pakai meningkatkan ganteng lo gitu. Ya dia ada segmentasi pasarnya sendiri. Jadi pakai gue sama lo gitu kan. Terus kalau buka kamu udah ada halo duit belum? Halo duit kamu private ya? Ini kalau nulis caption, jadi kita tuh sebenarnya untuk apa ya, kalau kita bisa bikin dari gambarnya menarik supaya orang bisa baca caption di private, nggak bisa. Akun media apa lagi? Rahasia gadis, masih ada nggak sih rahasia gadis? Coba kita buka. Isinya apa sekarang dia? Dulu ini yang bikin teman saya juga sih Kak Jordan. Gitu kan. Oh dia sekarang udah gini sih ya. Iya dunia sudah banyak berubah guys. Gitu. Coba nggak apa ke bawah, ke bawah, ke bawah. Kita lihat. Coba kalau kita lihat nih rahasia di balik hidup bahagia Ayla Gaul. Oh, itu dia udah pakai. Sekarang udah pada pakai Reels. Jadi kalau kita ngomongin caption sebenarnya dengan adanya Reels dan video pendek ya lebih enak kalau kita ungkapkan di situ sih, gitu. Tapi intinya do's and don'ts ini sesuai dengan brand guidelines kamu. Kamu mau ngomongnya ke arah mana? Saya Anda, aku kamu. Terus kita ngomongin juga apakah di sini topiknya mau membahasnya tentang apa? Dari brandnya sendiri. Kalau kayak Blinkcam kita kan ngelihat ya mereka lebih ngebahas tentang kepercayaan diri, self love. Kayak Runa.id juga kan ke arah situ gitu. Jadi lebih mencintai diri sendiri. Kita mesti apa ya istilahnya dari caption itu cukup menjelaskan apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan. Menjawab nggak itu pertanyaannya kalau caption? Ya. Ya. Oke, ingat kembali lagi dengan bukan apa yang ingin kita ungkapkan. Kembali ke slides. Tapi apa yang mau dibaca sama customer kita. Topiknya itu aja, relevansi. Topiknya di situ. Jadi kira-kira customer kita lebih nyamannya sebenarnya. Kalau usia 18 sampai 24, kalau kita ngomongnya saya Anda mungkin nggak masuk. Dan terlalu formal. Tapi kalau kita ngomongin aimingnya kayak media bisnis, contoh kayak BBC, contoh kayak Just Now ya kan, Now Media dan sebagainya, itu kayaknya kalau ngomongnya topiknya ini juga bahasanya lebih formal. Tergantung segmen pasar yang dituju. Gitu. Oke, itu caption. Terus ada pertanyaan lain tentang caption? Nggak ada. Do's and don'ts dalam mengelola akun sosmed itu tadi ya kita udah lumayan sebut lah ya do's and don'ts-nya ya. Tergantung pokoknya yang penting sesuai dengan segmentasi pasarnya. Coba gini, misalkan saya bikin satu akun gitu ya, topiknya tentang kecantikan. Tapi terus habis gitu nanti saya nggak lama bahasnya tentang kesehatan mental. Terus nanti nggak lama saya bahasnya tentang makanan. Terus nanti nggak lama saya bahasnya tentang kira-kira gimana tuh, nyambung nggak? Segmentasi pasarnya harus satu. Jadi satu akun kalau bisa berbicara terhadap satu segmen. Karena kalau kita ngomongin berbagai macam topik di dalam satu akun gitu loh, nanti orang yang follow akan bingung. Itu saya pernah ngelakuin kesalahannya. Kesalahan itu juga waktu itu kita bikin akun terus berubah-berubah, akhirnya segmennya tidak konsisten, akhirnya percuma juga. Followersnya cuma naik terus turun, terus naik terus turun gitu. Karena begitu kita follow karena satu konten yang bagus, terus kita ngeliat konten berikutnya nggak relevan sama kita, akhirnya kita unfollow gitu ya. Atau kalau emang kita cuman ya udahlah akunnya iseng-iseng doang, nggak terlalu sering dipakai, ya udah bodo amat. Kayak subscribe YouTube, saya mah subscribe aja. Nonton juga jarang gitu kan istilahnya. Jadi kembali ke situ. Itu kita mesti punya intinya relevansinya lagi sih. Terus do and don't dalam mendesain. Nah, kalau ngomongin dalam mendesain gini, ini ada satu yang sekarang kita lagi coba terapkan iseng aja. Kita sekali lagi pakai AI. Coba
tanya, kalau pertama mungkin kalau dari scripting, kalau kita ngomongin ya kita bisa tanya, kira-kira perlu pakai gambar apa aja, kira-kira yang lebih banyak menarik tuh gambar apa aja. Coba deh tanya deh, pakai OpenAI. Itu lucu banget loh. Tapi kamu mesti jelas nanyanya. Ini segmentasi pasarnya tuh siapa, wanita atau pria, usia berapa, usia apa gitu kan. Dari situ terus habis itu nanti mereka bisa kasih, bukan mereka, dia atau iya, AI tersebut, nggak tahu sebutannya apa kan, bisa kasih referensi untuk kira-kira gambar yang bagus seperti apa loh. Itu menarik banget kalau kita bisa ngeliat kayak gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong dunia kreatif ini tuh semuanya dunia otak ya, itu semua lagi tertantang dengan ada ya kan, programmer aja kemarin tertantang nggak? Karena katanya disuruh bikinin kode untuk bikin website, terjadi website-nya bisa jalan gitu kan, kayak wow. Makanya yang nanti e-course yang DigiLabs ini, sertifikasi Singapura, ikut deh coba artificial intelligence-nya. Itu bakal menarik banget, gratis anyway. Hashtag pemilihan, oke. Pemilihan hashtag itu teman-teman bisa riset sebenarnya. Hashtag apa yang menarik? Hashtag tuh kita biasanya bisa bedakan hashtag yang cari yang followersnya sesuai dengan segmen kamu, tapi followersnya itu yang berapa banyak gitu loh istilahnya. Hashtag yang rame untuk supaya ningkatin awareness-nya. Hashtag yang lagi viral, contohnya kalau lagi ada event-event. Kalau di TikTok biasanya dikasih tuh saran tuh ada hashtag-nya, pakai hashtag apa gitu kan. Nebeng viralnya di sana. Mungkin dengan konten yang mirip gitu kan. Tapi konten-kontennya mungkin ada yang contohnya lagi ngomongin apa, merdeka. Tapi kalau kamu misalkan ngajarin relevansinya terhadap apa? Terhadap tadi mungkin kesehatan mental. Berarti kita ngomongnya merdekakan diri kamu dari kesehatan mental. Misalkan gitu contohnya. Atau enggak kalau kewirausahaan, merdekakan kamu dengan apa misalkan contohnya. Kalau kecantikan atau kepercayaan diri atau apa, segmentasinya gitu kan. Itu bisa kita masukin relevansinya. Nah kita pilih hashtag tuh ada yang dari followersnya berapa banyak. Ya, yang 100.000, 200.000. Terus ada juga hashtag yang unik. Yang unik ini untuk yang mendefinisikan diri kita. Contohnya, kayak dulu Tokopedia ngeramein hashtag apa? Mulai aja dulu. Sekarang hashtagnya apa dia? Berubah tuh. Mulai apa lagi? Itu juga campaign udah setahun, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah kan. Apa setahun, 2 tahun, apa 3 tahun yang lalu bahkan. Nah sekarang nggak tahu tuh mereka lagi aktifnya di mana gitu kan. Jadi itu adalah satu yang mendefinisikan diri kita. Itu juga perlu dipakai. Terus kita bisa pakai juga hashtag jualan. Misalkan contohnya, memang sekarang kalau ngomongin apakah hashtag itu masih berguna atau enggak, algoritma kalau di Instagram algoritmanya udah berubah. Tapi kita sebagai agensi masih tetap pakai, masih ada efeknya sih. Gitu. Kalau di TikTok itu dipakai buat nanti search engine akhirannya. Nah kalau kita pengen ngobrolin lebih dalam nih, kita ngomong sama praktisinya nanti, Kakak Riko ya, kita akan tanya lebih dalam. Terus kemudian pertanyaannya apa lagi? Hashtag dijawab dulu ya. Gitu. Cara growth dan maintain follower. Cara buat video TikTok seperti profesional resolusi tinggi namun peralatan seadanya. Pakai handphone tadi bisa gitu loh. Kalau dibilang caranya, mesti banyak latihan sih. Terus pakai aplikasi-aplikasi yang tadi ada gitu kan, dari CapCut gitu. CapCut itu tuh bagus banget loh. Iya, ada yang bilang, iya pakai ya. Nah itu bisa, itu mesti. Kalau resolusi memang dari handphone ya tergantung akhirnya. Tapi kalau kita ngomongin handphone smartphone zaman sekarang, resolusinya udah bagus. Tinggal pengambilannya, terus mesti belajar angle-angle-nya. Angle-angle, transisi, terus nanti kayak tadi udah abis video, terus dia loncat, terus dia berubah, dia pakai. Kalau enggak yang pas ada yang lagi sambil jalan gitu kan, dia rekaman gerakannya jalan tapi bajunya ganti-ganti terus. Nah itu mesti tuh. Itu ya unfortunately mesti latihan sih. Dan itu repot di post processingnya, di editingnya. Tapi dibilang repot ya, kalau pakai aplikasi kayak CapCut mungkin dalam 1 hari mentok-mentok bisa jadi sih. Kalau baru mulai belajar. Kalau udah jago mungkin 1 jaman gitu dia ngedit. Kira-kira seperti itu nggak Kakak Sonde? Kalau pakai aplikasi. Kamu mah kuasainnya Premiere ya? Iya. Iya, belajarin aplikasinya. It's okay. So, cara growth dan maintain followers, kalau kamu punya konten yang menarik, ya memang sekarang udah perlu boosting sih, unfortunately. Kalau kita ngelihat di Instagram, ada tombol di bawah kan, boost your post. Ya, sekarang mesti perlu gitu, karena dia udah monetize, punya. Dan kita bisa, kalau yang secara organiknya masih bisa, nih strategi yang teman-teman bisa gunakan, cara growth-nya itu satu,
tukeran followers, ya mungkin dengan KOL, collab, XX, atau kita bisa bikin juga mungkin kayak IG Live dengan collabs-collabs tersebut. Kita juga bisa bikin dengan ada gimmick yang tadi co-branding, cross-promotion. Kita bisa bikin giveaway. Giveaway itu salah satu cara, cuman giveaway itu ya cuman buat boosting di awal aja. Karena apa? Takutnya yang follow cuman orang-orang yang minta gratisan. Itu ada crowd-nya sendiri. Kalau mau nge-boost followers, bisa tuh dengan cepat seperti itu dengan akun-akun yang sering ngadain giveaway. Itu juga salah satu strategi bisa gitu kan. Nah kalau untuk maintain-nya tergantung kembali ke konten kamu. Dan konten itu harus punya, sekali lagi relevansi sama mereka bisa ini, call to action-nya. Contoh yang kemarin aku kasih, kan bisa curhat online lewat DM. Itu kalau kita bisa bikin kayak gitu, kepercayaannya tuh udah tinggi banget. Authority di dalam sosial media itu tinggi. Kalau ngomongin dari contoh fashion, itu ada satu konten yang bagus banget dari Steve Harvey, pernah tahu? Yang botak hitam, botak hitam bulat gitu kan? Iya kan? Ya dia Steve Harvey itu pembawa acara. Dia cuma ngomong, cowok tuh perlu punya 5 suit. Pernah dengar ya? Nah, warna ini, dan kemeja warna ini. Dan itu kamu bisa kombinasikan semuanya jadi berapa ratus kombinasi. Contoh, itu fashion stylist. Itu konten-konten kayak gitu tuh yang banyak di-share, itu sampai akhirnya diduetin lagi, dibikin lagi segala macam. Sampai akhirnya ada yang edit lagi dengan aksesorisnya, dengan pakai dasinya, kombinasi baju, dasi dan jasnya kayak apa, sampai sepatunya. Itu konten-konten yang menarik gitu contoh-contohnya. Jadi itu yang bisa kita coba gali gitu ya. Iya. Ya. Sangat disarankan untuk tidak. Karena fake followers itu akan ngeganggu kamu punya algoritma. Jadi Instagram itu nunjukin postingan kita ke followers kita yang sekarang dikasih satu kuenya kecil, porsi kecilnya. Kalau mereka responsnya positif, baru ditunjukin sama followers lainnya. Kalau followers kita responsnya positif, baru ditunjukkan sama dunia yang nggak follow kita. Jadi kalau kita punya banyak fake followers, begitu kita post nanti nggak ada yang lihat, nggak ada yang respon, akhirnya banyak akun-akun yang engagement rate-nya rendah. Gitu. Walaupun kontennya relevan. Konsisten aja. Konsisten dulu ngebangun, kalau kontennya udah ada, udah cukup, baru nanti mulai kolaborasi. Sebenarnya giveaway juga banyak botnya sih. Unfortunately gitu kan. Tapi kita bisa bikin gimmick-gimmick. Nanti kita mungkin bisa dapetin strategi yang lebih pakem dari kakak Petris. Bebannya makin berat saudara-saudara. Gitu. Tapi untuk mulai, sangat disarankan untuk tidak sih. Memang ada beberapa akun-akun yang jualan, mereka ngejar supaya bisa TikTok live, itu mereka beli followers dulu. Terus habis itu dia banyak nge-live. Salah nggak salah, tapi ya tetap budget marketingnya keluar di ads-nya cukup tinggi di situ. Harus boosting ke platformnya. Akan lebih bagus kalau kamu tidak keluar duitnya dari beli followers, tapi kamu pakai ads. Bikin konten yang menarik, terus kamu taruh di ads kan. Sesuai dengan segmentasi pasar kamu. Memang keluar budget. Itu bisa ngebantu kamu untuk boosting followersnya. Yang sesuai dengan segmentasi kamu. Gitu. Akan lebih bagus seperti itu. Nah, apalagi nih? Kalau maintain tadi ya, kita harus bisa terus engage sama followers kita. Apakah di komen, apakah di DM, apakah di konten berikutnya. Jadi semakin sering kita ngajak followers kita ngobrol, itu semakin loyal lah mereka gitu loh in a sense. Intinya gitu. Cuman kalau ngomong pelaksanaannya seperti apa, nah industri spesifik masing-masing itu teman-teman mesti gali. Gitu ya. Kalau udah ada industrinya nanti baru kita bisa gali. Cara menganalisis waktu yang tepat untuk upload story, feed, sama reels. Nah ini memang kalau kita ngelihat sosial media harus testing. Konten seperti apa cocoknya waktu yang kapan. Tapi kita bisa tahu, teman-teman sendiri di sini refleksikan ke diri masing-masing, kita buka sosial media kita pas kapan. Apalagi? Iya, kenapa seperti itu? Karena kalau lagi kerja terus main sosial media ntar diomelin sama bosnya. Kalau targetnya orang kerja, kalau pengusaha nggak tahu bukanya kapan. Midnight kali bro.
Gue main sosial media midnight seriusan deh. Itu jawabin DM tuh kalau malam-malam. Ya kan? Kalau siang, kecuali kalau emang bisnisnya aktif di sosial media itu ada adminnya gitu kan. Tergantung nih gitu. Kalau Ci Kristinali itu dia operationnya tuh sampai adminnya tuh ngejawabin sampai jam 11 malam. Ada juga yang ngejawabin tuh pada saat ini, pada saat setelah midnight supaya apa? Supaya yang penting dijawab, tapi mereka udah tidur, jadi nggak nanya lagi lanjutannya gitu. Biar itu buat besoknya lagi. Terus kalau mau ngomongin postingnya waktu yang tepat, ngelihatnya yang pas peak hour-nya. Kadang kita bisa ngelihat dari konten kita kan ada insight-nya tuh, ya kan? Atau account insight-nya, kalau account-nya account bisnis. Pernah coba nggak? Nah itu ya akun bisnis atau akun creator biasanya bisa, tergantung. Nah ini kalau ngomongin kayak gini akan lebih gampang kalau saya tunjukin di komputer. Tapi kalau ngomongin ini terlalu teknis kayaknya nggak seru ya. Nanti mungkin kita bikin di kantor aja deh sekalian. Langsung secara detail. Ini kan secara awal ininya dulu. Karena kalau nggak panjang. Sebenarnya setiap pertanyaan ini kalau kita tunjukin dari itu kita udah ada pre-recorded videonya. Itu semua diajarin gitu ya. Cara mencari influencer yang sesuai dengan produk PL. PL-nya tuh apa ya? Punya link. Oke. Siap. Ini pertanyaannya emang spesifik banget. Habis dititipin jadi sekalian gue jawab di sini kayaknya ini bagus nih buat ngajarin yang lain gitu kan. Cara mencari influencer yang sesuai. Nah, kita kalau influencer ini memang itu adalah salah satu tools yang cukup powerful juga untuk mendapatkan yang namanya otoritas dalam sosial media. Kayak tadi kita ibarat kata nih, kan ngomongin branding, kalau brandnya masih baru kita perlu personalnya. Nah, personal di belakangnya itu siapa? Gitu kan, itu kalau punya personalnya tuh akan meningkatkan kepercayaan kan. Nah kita tuh pinjem nama sebenarnya sama influencer tersebut. Kita mesti ngeliat yang segmennya sesuai. Segmennya sesuai, kamu segmentasinya siapa? Profesional yang nyari kerja. Nah mungkin dengan topik-topik ya kayak salah satunya adalah saingan kamu sendiri itu, Glins kan ya. Gitu kan? Atau yang lain kita ngomongin influencernya seperti ada Samuel Ray, yang HR. Atau kalau ngomongnya lebih ke arah healing, kayak tadi Dr. Jamie Ardian, contohnya seperti itu. Yang topiknya masih ada relevansi dengan segmentasi pasar yang sama. Kalau segmennya terlalu berbeda, dan kalau ngomongin artis, biayanya terlalu besar. Dan belum tentu ada referensi balik. Saya ngambil contoh ada satu yang dulu pernah kita pakai beberapa kali, temen juga, Cimeri. Tahu ya, Mary Riana. Itu dia kalau pasang video tuh ada red card-nya lah. Dan itu isinya semua media sosialnya dia kebanyakan ya endorsan. Apakah itu ada refleksi kembali ke penjualan atau ke followers? Belum tentu. Tapi itu jadi apa ya? Ada authority figure-nya lah. Makanya kenapa kalau influencer yang udah tinggi gitu kan, kecuali kalau mereka jualan langsung sebenarnya. Kalau yang sekarang nih yang lagi trending itu namanya affiliate. Jadi kita kasih persentase penjualan itu masuknya di TikTok Live, di Shopee Live gitu kan. Mereka yang live gitu loh. Mereka yang menceritakan. Itu rada refleks balik ke penjualan. Iya. Tapi kalau untuk ini pemilihannya yang penting kamu lihat followersnya mereka seperti apa, demografinya seperti apa. Biasanya kita bisa minta dan mereka bisa screenshotin. Dan nanti kita baru bisa nego-nego dari situ. Terus konten, mencari, mengolah, dan mengukur efektivitas. Nah, udah gitu nih sekarang kalau ngomongin konten ya, sekali lagi kembali, ini kan kita ngomong ini kan teori ininya lah, dasarnya kira-kira topik yang bisa kita angkat. Kalau kamu nanya nih di ChatGPT, wah tuh kan, tools banget gue. ChatGPT itu bisa, lu mau nanya apa, mereka tertarik apa, problemnya apa, demografinya seperti apa. Saya kemarin kita lagi riset, kita lagi mau masukin vegetarian kalsium. Itu kita ngelihat kira-kira yang berminat siapa, usia berapa, demennya apa, hobinya apa, ininya apa, ngapain apa. Kalau udah sampai kita tahu, kemarin form HD kan, itu secara offline nih kita kenalan kan. Tapi kalau kita bisa kenal itu semua, kira-kira contoh yang kalsium vegetarian, target pasarnya siapa? Pasti kan orang-orang yang udah usianya kalau udah mulai ngomongin kalsium biasanya udah ya mirip-mirip kayak gue gitu kan ya, udah 35 ke atas, kesehatan, mulai perhatian segala macam. Minimal mereka punya apa nggak? Kalau umur segitu rata-rata mayoritas sudah menikah.
Iya, ternyata lebih gampang sama ChatGPT gue ngobrol ya. Gitu. Tapi ngerti kan maksudnya? Dari situ terus nanti ngelihat lagi kira-kira kebutuhannya mereka apa, kenapa mereka maunya vegetarian bukan yang ini, biasanya kenapa vegetarian tuh nanti angle-nya kemana, itu digali dalam. Itu kamu bisa coba pelajari dan kamu bisa coba cari. Gitu ya, konten-konten, mencari mengolah itu dari situ tuh bakal bagus. Bahkan sampai script writing aja itu dari situ dia bisa tulisin, gila. Gimana cobanya kalau kita mau ngomong? Jadi sebenarnya kalau sekarang ini adalah era yang sangat mudah sekali buat content writer. Problemnya adalah saingannya jadi banyak. Karena jadi segitu mudah kan. Nah, tinggal yang membedakan itu adalah nanti dari strategi marketingnya. Tapi kalau ngomong dari strategi marketing pun pakai ChatGPT gue kemarin. Kira-kira strategi marketingnya pengetes. Anjir, pinter juga nih. Berat juga. Pernah main gak bro? Iya kan tuh makanya. Terus sama ini, fitur IG updated, collab, menggunakan itu nanti kita bahas secara personal aja. Kayaknya kalau nggak punya basisnya akan sulit ya. Silakan. Pertanyaan terakhir. Dor. Oke, start bisnis better sendiri atau partneran. Itu ada plus minusnya. Partnernya se-efisien apa dan sebagainya. Oke, kalau kita ngomongin gini, saya pernah bisnis sendirian, saya pernah bisnis partneran. Nah, kalau dibilang berpartner atau sendiri, itu pro kontranya apa? Kalau kita sendirian, kita pegang kontrol semuanya, kita kerjain semuanya, dan mungkin kita punya limitasi dari beberapa hal. Kemarin kita udah pencarian jati diri. Pencarian jati diri, kita udah ngeliat kira-kira role yang tepat seperti apa. Kekuatan kita dan kelemahan kita. Kalau cari partner itu yang bisa melengkapi kekurangan kita. Maksudnya apa? Kalau Clement extrovert, sanguine, koleris. Kalau kita cari partner, minimal yang bisa cover operation. Yang detail oriented, yang bisa ngurus ininya. Atau kayak kalau nggak punya partner, pakai tim. Karyawan, staff. Yang kuat untuk cover legalnya, accountingnya, taxnya. Itu kita ada tim. Kalau nggak, Clement keteteran. Gitu. Nah makanya kita ngelihat nih. Jadi kembali partnership-nya juga mesti jelas. Walaupun dia mungkin bisa cover kelemahan kita, tapi dia kontribusi waktunya seperti apa? Diomongin sedetail mungkin. Kalau aku sekarang lebih suka berpartner karena apa? Karena kita bisa berkembang jauh lebih cepat. Contoh kalau Clement punya satu restoran, sama Clement partneran sama kalian berempat punya restoran, minimal kan yang ngejualin ada 5 orang sekarang, bener nggak? Lu datang makan di restoran gue gitu. Itu minimal yang paling rendahnya. Akan lebih enak kalau misalkan, ternyata kamu jagonya di sini, kamu jagonya di situ, kamu jagonya di situ, kamu di dapur. Itu akan lebih enak lagi. Itu namanya partner yang bisa cover. Jadi strategic partner tadi ngomongnya ini bukan kemitraan antar afiliasi bisnis, tapi kita ngomongin internal ya, gitu. Jadi plus minusnya kalau sama partner biasanya nanti kalau nggak diomongin dengan jelas dari awal, itu pasti akan ada slack. Anak kembar tinggal bareng aja di satu ruangan, itu pasti ada slack, ada perbedaan. Gimana kita ngomong semua orang, bahkan kalau ngomong nanti yang menikah aja bisa cerai kan? Nah, gitu loh. Jadi kita ngomongin tuh benar-benar kita harus ngobrolin sedetail mungkin. Dan kalau memang dia bilangnya udah pasif aja taruh duit, ya udah dia nggak dapat gaji. Yang aktif dapat gaji. Contohnya gitu. Ngerti aktif pasif kan ya? Perlu dijelasin nggak kan? Ya udah dari situlah intinya. Jadi ya. 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 Jadi gini, kalau bisa jangan 50-50, 51-49. Ada dominannya. Nah, dominan itu siapa yang dominan? Siapa pengambil keputusannya? Bahkan pengambil keputusannya nggak perlu dominan dalam saham juga nggak apa-apa. Ada kok yang kita taruh posisinya sebagai direkturnya di sana. Mungkin saham dia cuma 10-20%, tapi dia direkturnya, dia yang running. Kita investornya, kita komisarisnya, itu juga bisa. Jadi role-nya mesti jelas. Nah, yang kerja aktif itu digaji. Karena itu haknya dia. Yang pasif nerima dividen nanti kalau ada keuntungan. Nah,
yang pemegang saham ini semua, mereka nanti akan punya hak untuk menuntut, gimana nih lu udah mimpin nih segini lama, hasilnya mana? Ke direkturnya. Karena kita kan gaji dia, jadi dia bekerja untuk perusahaan. Kalau kita bikinnya kayak gitu, itu akan lebih enak hubungannya. Ada tanggung jawab. Kalau dengan setoran modalnya nggak maksimal, terus habis itu nanti semuanya pada sibuk, banyak bisnis yang akhirnya kolapsnya seperti itu. Saya juga ada yang bisnisnya kolaps gara-gara partner, pull out, ada juga yang saya yang mundur, ada yang partner yang kita bisnisnya udah berjalan terus dia mengundurkan diri dari direksi, akhirnya dia jadi pasif aja, akhirnya kita adjustment saham, ada juga yang kayak gitu. Jadi nggak masalah. Tapi kalau semuanya terstruktur dengan baik, hubungannya minimal masih tetap baik. Gitu. Oke? Yang lain? Cukup? Oke, kalau gitu